Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Putri dengan NIM 25170510053. Saya dari kelas J dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang catur marga dan tempat suci dalam agama Hindu. Baik, untuk materi pertama, yaitu catur marga yoga. Catur marga yoga berasal dari kata bahasa Sanskerta, berasal dari kata catur yang artinya empat, marga artinya jalan atau laluan, dan yoga artinya persatuan atau cara untuk bersatu dengan Tuhan atau realitas tertinggi. Jadi, secara harfiah, catur marga yoga berarti empat jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan atau pembebasan spiritual yang disebut dengan moksa. Bagian-bagian dari catur marga yoga yaitu yang pertama, karma marga adalah jalan tindakan tanpa pamrih, yaitu melakukan kewajiban dan perbuatan baik tanpa mengharap imbalan. Praktiknya melalui pelayanan, kerja keras, dan membantu sesama dengan hati tulus, sehingga pikiran tetap murni dan bebas dari keterikatan. Yang kedua ada Bhakti Marga, atau adalah jalan pengabdian, yaitu menumbuhkan cinta, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Praktiknya dapat dilakukan melalui doa, puja, nyanyian, dan ritual penyembahan, sehingga hubungan emosional dengan Tuhan semakin kuat. Yang ketiga ada Jnana Marga adalah jalan pengetahuan, yaitu memahami diri sendiri dan realitas tertinggi. Praktiknya melalui belajar kitab suci, refleksi diri, meditasi, dan membedakan yang nyata dan yang maya untuk mencapai kebijaksanaan. Yang keempat ada Raja Marga, adalah jalan meditasi atau pengendalian diri, yaitu menguasai pikiran dan disiplin spiritual. Praktiknya dapat dilakukan melalui meditasi, yoga, dan latihan konsentrasi, sehingga kesadaran tinggi dan pencerahan spiritual dapat tercapai. Selanjutnya adalah pura sebagai tempat suci dalam agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, pura bukan hanya bangunan fisik, tetapi tempat suci yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Pura menjadi sarana mengamalkan keempat marga. Nah, di sini kita bisa mengekspresikan bakti marga melalui doa dan ritual, karma marga melalui pelayanan sosial, jnana marga melalui belajar dan refleksi, serta raja marga melalui meditasi dan yoga. Dengan kata lain, pura adalah laboratorium spiritual yang memungkinkan pengembangan seluruh aspek kehidupan spiritual seseorang. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa kasus. Yang pertama adalah kasus bakti di tempat suci. Nah, kita lihat kasus seorang mahasiswa yang rajin bersembahyang di pura, tetapi dalam kehidupan sehari-hari bersikap atau sering bersikap tidak jujur. Nah, dari sisi bakti marga, ia sudah melakukan ritual dengan konsisten. Namun, pengabdian sejati harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nah, dari sisi karma marga, ketidakjujuran ini menciptakan karma negatif. Jadi kesimpulannya, praktik ritualnya belum mencerminkan catur marga secara utuh, karena bakti tanpa tindakan moral yang benar tidak lengkap. Untuk mencerminkan catur marga, mahasiswa ini perlu menyelaraskan pengabdian dengan perilaku yang etis. Kasus yang selanjutnya adalah kasus generasi muda di pura. Nah, banyak generasi muda datang ke pura hanya untuk berkumpul atau berfoto, tanpa memahami makna spiritual tempat suci tersebut. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman spiritual yang mendalam, pengaruh media sosial dan FOMO, globalisasi dan sekularisasi, serta minimnya refleksi diri atau mulat sarira. Nah, untuk mengatasinya, diperlukan pendidikan spiritual yang interaktif dan filosofis. Tantangan kreatif seperti bakti selfie untuk menumbuhkan refleksi bakti, partisipasi langsung dalam doa, ngayah, dan upacara adat, serta membiasakan praktis spiritual yang menumbuhkan kesadaran diri. Baik, untuk kasus selanjutnya adalah kasus pengabdian di pura. Sekelompok mahasiswa membersihkan area pura setelah upacara besar, yang menunjukkan praktik karma marga atau niskama karma, yaitu tindakan tanpa pamrih. Nah, dengan menjaga kebersihan dan kesucian Trimandala, mereka menciptakan harmoni spiritual dan lingkungan. Tindakan nyata ini menjadi bentuk pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat, mengamalkan nilai bakti melalui perbuatan yang tulus. Baik, untuk kasus selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah kasus keseimbangan praktik spiritual. Nah, pada kasus ini terlihat bahwa masih ada pengunjung pura yang berpakaian kurang sopan dan berbicara dengan suara keras. Perilaku ini sebenarnya tidak sesuai dengan kesucian pura sebagai tempat ibadah. Dalam ajaran agama Hindu, pura adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga diperlukan sikap hormat, baik dari segi pakaian maupun perilaku. Oleh karena itu, umat Hindu seharusnya menjaga kesopanan, berbicara dengan tenang, dan menjaga pikiran tetap fokus. Hal ini merupakan wujud nyata dari Bhakti Marga, yaitu pengabdian yang tulus kepada Tuhan, tidak hanya melalui ritual tetapi juga melalui sikap sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah kasus pelestarian tempat suci. Beberapa pura mengalami kerusakan akibat kurangnya perhatian dari masyarakat, terutama generasi muda. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya upaya pelestarian, baik secara fisik maupun spiritual. Melalui gotong royong, edukasi, dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan, kesadaran untuk menjaga tempat suci dapat ditingkatkan.